uang banyak dan berkah. Adalah perusahaan money changer yang usahanya hanya melakukan penjualan atau pembelian atau penukaran valuta asing. Kantor dan kegiatan usaha PT AKB berada di sebuah ruko di Pondok Aren. NPWP PT AKB adalah sekian-sekian. Pada tahun 2019, data pembukaan PT AKB menunjukkan data sebagai berikut dalam rupiah penuh. Oke. Ini adalah perusahaan money changer. Nah, dalam mengerjakan soal kasus seperti ini, yang perlu kalian pahami adalah ini perusahaan kena final atau tidak ya, kena PP23 atau tidak ya, apa pakai tarif umum, gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya kalian lihat dulu pertanyaannya apa sih, disuruh ngapain ternyata. Oke, kita lihat bawah. Ternyata kalian diminta menghitung laba komersial, berarti laba akuntansi. Ya. Yang kedua, melakukan koreksi fiskal terhadap pos penghasilan atau beban yang sesuai dengan untuk tahun 2019. Koreksi fiskal berarti koreksi fiskal adalah tindakan untuk menjembatani laporan akuntansi menjadi laporan menurut versi pajak, gitu. Menjembatani agar wajib pajak bisa mengisi SPT. Itulah koreksi fiskal. Tindakan koreksi menyesuaikan aturan akuntansi agar sesuai dengan aturan pajak. Oke. Berarti kalian mengidentifikasi mana yang bisa dikurangkan, mana yang nggak bisa dikurangkan. Kemudian menghitunglah laba fiskal, berarti laba menurut ketentuan perpajakan. Dan yang keempat, mengisikan dalam lampiran 1 versi ringkas. Itu sudah disediakan kertas kerjanya. Nah, nanti pas ujian kalian siapkan siapan saja ini ya, yang versi ringkasnya. Yang sama dengan ingetin saya untuk membagikan formnya ya. Jadi kalau kalian tidak punya printer, tidak perlu mencetak, cukup nanti jawabannya berarti kan 1A penghasilan apa sih 1A ya, badan usaha, ya udah 1A sekian angkanya, 1B sekian gitu. Jadi kita buat simpel saja, jangan sampai ujian membebani kalian. Jadi kalau punya printer, kalian bisa siapkan formnya terlebih dulu. Nanti tinggal kalian tulis di situ pas ujian. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, kertas kosong aja tulis. Nanti kan kalian bisa lihat yang maksudnya apa nih. Satu itu penghasilannya 1A, apa 1B, apa berapa gitu. Nah, jadi dibuat simpel saja. Nah, ternyata soal ini tidak pernah sampai menghitung PPh badan, jadi sampai dengan penghasilan itu fiskal saja. Oh, kayak gitu. Jadi ada nggak suruh kredit pajak? Oh, nggak ada. Ada nggak suruh menentukan penghasilan neto teratur atau tidak teratur? Nggak ada. Nah, kalian pas ujian kemarin kepinteran, wah ini teratur tidak teratur, padahal ditanya kan, gitu. Jadi baca soalnya ya, biar kalian sekedarnya saja. Maksud sekedarnya itu adalah energinya nggak terlalu banyak, tapi tepat waktu. Jangan sampai kalian mikir terlalu banyak, menuliskan terlalu banyak, tapi tidak dinilai. Nah, kan sayang. Gitu. Mari kita lihat. Nomor 1, penjualan 50 miliar. Dalam penjualan ini termasuk di dalamnya penjualan valuta asing kepada PT Karya Teknik Buana, sebuah perusahaan konstruksi sebesar 2 miliar. Dan kepada Kementerian Agama sebesar 1,5 miliar. Konstruksinya cuma 2 juta deh. Nah, soal ini dilihat dari apa namanya ya, dilihat dari karakternya, menurut saya ini adalah soal yang digunakan untuk apa namanya, menguji kemapanan pengetahuan kalian tentang apa itu perusahaan konstruksi, bukan apa, untuk mengetahui, menguji pemahaman kalian tentang final, gitu ya, mantep atau tidak. Gitu. Saya yakin kalian sudah terbiasa konstruksi itu final. Nah, kemudian kalian ke bawah arus. Berarti penjualannya yang sebagian final dong. Nah, itu namanya terbawa arus. Padahal maksudnya adalah kalau sebuah perusahaan itu final,
seperti perusahaan konstruksi final, maka penjualan konstruksinya itu ya final. Tapi buat perusahaan itu, sementara orang yang bertransaksi atau pihak yang bertransaksi dengan perusahaan konstruksi bukan berarti ikut final. Contohnya PT ini tadi, PT apa namanya, AKB. PT AKB ini bertransaksi dengan perusahaan final, bukan berarti jadi omsetnya menjadi final. Nah, tidak seperti itu. Jadi tetap aja nggak ngefek berarti. Jadi ini kalau bahasa kalian mungkin semi jebakan. Hanya yang nggak kokoh pengetahuannya saja yang salah menjawab. Gitu. Jadi tidak ada dosen ingin menjerumuskan. Yang dilakukan dosen adalah menguji pemahaman kalian. Gitu ya. Nah ini kalau yang nggak paham berarti akan terjebak, oh perusahaan konstruksi jadi final dong. Yang ini 2 jutanya. Gitu. Nggak seperti itu. Yang nomor A itu tidak ada koreksi fiskal. Ya sudah, ini informasi saja. Kan tidak semua informasi harus kita harus bereaksi kan. Nah ini informasi yang tidak perlu membuat reaksi ya. Berarti cukup di akun penjualan tulis koreksi fiskalnya 0, 0, 0. Maka penjualannya tetap 50 miliar. Lanjut ya. HPP, yang Kementerian Agama gimana nih? Sorry, 1,5. Nah, Kementerian Agama juga sama. Kita jual kepada siapapun, iya. Nah, mungkin memang biasanya kalau ke Kementerian Agama, karena dia pemerintah, maka kita akan dipungut apa? Ada yang masih ingat tadi? PPh pasal berapa? Silakan. 22, Pak. PPh 22, Pak. Oke, terima kasih. PPh pasal 22. Ya. Nah, HPP. HPP ini persen awal 4,5 M, pembelian 35,5, persen akhir 10 ya. Nah, ini untung jauh guys, kalian mesti udah tahu harusnya persen awal tambah pembelian kurang persen akhir. Itu jauh guys. Nah, yang perlu kalian pahami adalah kalimat di bawahnya. Dalam pembelian valuta asing ini terdapat pembelian dolar senilai 500 juta kepada UMKM yang berhasil melakukan dolar dari ekspor ke Namibia. Metode pencatatan persediaan sudah sesuai dengan ketentuan. Namibia itu di mana sih? Saya bikin soal, kayaknya saya yang bikin soal kayaknya dulu, tapi ngasal aja Namibia gitu. Pokoknya pas lagi ada berita tulis aja. Nah, ini UMKM itu bagi beberapa yang berpikir rumit gitu. Oh, ini beli dari UMKM. UMKM kan biasanya kena PP 23 gitu. Siapa tahu ada yang keliru ke situ ya. Nggak ada pengaruhnya di sini. Selama nih beli dengan harga normal, terus apa lagi ya? Transaksinya wajar, maka tidak ada koreksi. Jadi yang B ini juga nggak ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal 0 gitu ya. Nah, kita masuk C. Boleh ya kalian yang mengerjakan ya. Nomor 1 boleh presentasi 1. Jadi saya berikan clue-nya dulu ya. Nomor 1 tolong setelah saya menjelaskan ini kamu coba jawab ya. Jadi gini, gaji THR bonus sebesar 2 miliar. 2 miliar. Ternyata dari gaji THR bonus itu terdapat tunjangan PPh pasal 21 sebesar 400 juta. Oke, coba kamu coba jawab dulu deh. Nanti habis ini saya explore. Silakan. Tes suara dulu. Presentasi 1. Jawaban gampang, yang penting suaranya ada. Maaf Pak, terputus ya. Pak. Oke. Jaringan saya Pak. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Gimana tadi ulangi Pak? Oh ya, nomor 1. Nomor 1 yang ini, apakah ada koreksi fiskal apa enggak untuk gaji THR bonus ya? Ini ada keterangannya ini, dari gaji THR bonus terdapat tunjangan PPh pasal 21 sebesar
400 juta. Menurutmu ada koreksi fiskal nggak untuk akun gaji THR bonus sebesar 2 miliar dengan keterangan nomor 1 ini? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Bagus. Terima kasih ya. Baik. Saya akan jelaskan mengapa tidak. Jadi begini. Maksud dari soal ini ternyata dari akun 2 miliar ini itu di dalamnya ada akun atau ada pos tunjangan PPh pasal 21 sebesar 400 juta. Nah, kenapa tidak perlu ada koreksi? Karena gini, wujud dari tunjangan PPh pasal 21 adalah perusahaan memberikan uang berupa tunjangan berupa uang kepada pegawainya agar ketika dipotong PPh pasal 21 si pegawai tersebut tetap mendapatkan jumlah yang seharusnya dia terima. Jadi seperti tidak dipotong. Kenapa? Misalkan perusahaan tersebut, pegawai tersebut harusnya gajinya netnya 9 juta. Maka dibikinlah supaya dia nanti setelah dipotong pajak pun jumlah yang dia terima 9 juta. Gitu. Jadi tidak memberatkan si pegawai. Maka caranya adalah dikasih tunjangan. Ini kalau nggak dikasih tunjangan dia dipotong dari 9 juta dipotong 300.000 kan kasihan gitu. Maka dikasihlah tambahan tunjangan jumlahnya tertentu atau jumlahnya sama dengan nanti dia dipotong berapa. Itulah tunjangan PPh pasal 21. Itu maksudnya. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya kan gajinya ditambah. Nah, gaji kan boleh menjadi pengurang. Maka ini menjadi hal yang boleh. Tidak ada koreksi. Yang nggak boleh itu adalah kalau perusahaan ngomong kayak gini, hei pegawaiku, kamu gajinya kecil ya, kasihan amat 9 juta doang gitu misalkan. Dipotong pajak pula 300.000. Jadi cuma 8,7. Nah, saya kasihan, kamu nggak saya potong ya, biarkanlah 300.000 itu saya yang bayar ke kas negara. Nggak pakai duitmu. Gitu. Nah, kalau kayak gitu beda. Kalau yang terakhir itu yang saya sebutkan, berarti si perusahaan menanggung PPh pasal 21-nya pegawai. Padahal PPh pasal 21 itu adalah kewajibannya pegawai. Perusahaan memotong dari pegawai. Kalau perusahaan nggak motong ke pegawai, berarti perusahaan menggunakan uangnya sendiri untuk menanggung itu namanya perusahaan memberikan fasilitas atau kenikmatan kepada pegawai. Kenikmatan atau fasilitas itu masuk bagian dari natura dalam garis miring kenikmatan yang tidak boleh dikurangkan. Nah, apakah kalian bisa melihat bedanya antara tunjangan PPh pasal 21 dengan PPh pasal 21 ditanggung perusahaan? Bisa. Ya, kalau ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Atau ilustrasi lainnya adalah kayak gini. Ini contoh loh ya, bukan janji. Takutnya nanti ketemu saya aduh janji. Ini contoh, tapi mudah-mudahan jadi doa ya. Ini kelas, ya. Saya ngomong kelas kayak gini. Hei kelas 47, ayo kita makan di Sabu Haji. Wah ini udah kondisi normal nih, udah nggak ada apa pandemi, gitu kan. Ketemu dengan. Oke di Sabu Haji, saya yang bayarin. Kalian makan sepuasnya. Berapa sih ya? Mahal kayaknya. Pokoknya kan cuma cerita doang gitu kan. Makan cuma saya yang bayarin. Nah, kayak gitu kan. Satu. Yang alternatif kedua saya kayak gini. Hei kelas 47, ini ada uang 200.000. Dengan 200.000 kalian bisa makan sepuasnya di Sabu Haji. Nih, presensi 1 200.000, presensi 2 200.000, semuanya 200.000. Nah, presensi 16 saya kasih 200.000 plus 10.000. Misalkan. Ya enggak lah, kenapa? Ya misalkan karena dia berjasa nganterin saya tambah 10.000. Oke, jadi semuanya mendapatkan apa namanya itu? Uang dulu. Uang terus kalian bisa makan gratis. Kalian bisa menggunakan 200.000 itu untuk makan di Sabu Haji. Kan berbeda. Yang pertama adalah kamu
kalian makan di Sabwaci nggak bayar, saya yang bayarin. Jadi begitu makan saya bayar. Ini semua saya yang bayarin. Tolong hitung. Tapi yang kedua beda. Yang kedua adalah ini uang 200.000, silakan digunakan untuk membayar di Sabwaci. Kalau baik kalian sih sama aja Pak, kami sama senangnya kok. Gitu. Tapi maaf ya, itu cuma cerita. Gitu. Nah kalau dalam pecak beda banget. Ini tadi tunjangan PPh 21. Kalau diberikan dalam wujud uang, kemudian dipotong lagi oleh perusahaan kan sebagai pemotongan dipotong PPh 21 itu boleh dikurangkan. Tetapi kalau hei karyawanku, kamu tidak saya potong PPh pasal 21 ya, biarkan saya yang setor, saya yang tanggung. Nah, itu malah nggak boleh dikurangkan. Maka tax planning, perencanaan pajaknya perusahaan biasanya kalau memberikan sesuatu ke pegawai itu wujudnya uang agar bisa dikurangkan di perusahaan. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Nomor 2, premi asuransi 400 juta. Premi asuransi 400 juta. Nah, premi asuransi 4 juta, keterangannya yang nomor 2, komposisi premi terdiri dari 80% untuk pegawai dengan masa kerja di atas 3 tahun dan 20% untuk pegawai kontrak. Maksudnya adalah ternyata statistik dari pemberian premi asuransi itu kayak gitu, 80% untuk pegawai sekian. Nah, itu boleh apa enggak? Ya boleh aja dong. Boleh aja dong perusahaan memberikan mengeluarkan pengeluaran dengan struktur seperti itu, ya terserah dia. Jadi ini tidak ada yang melanggar dari sisi perpajakan. Maka nomor 2 tidak ada koreksi fiskal. Nomor 3, perjalanan dinas 200 juta. 200 juta di sini ternyata dalam perjalanan dinas termasuk perjalanan rapat direktur di Federal Reserve terkait kebijakan valuta asing senilai 50 juta dan tiket liburan istri direktur sebesar 20 juta. Nah, ini yang jelas ada kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan bisnis, ya. Berarti yang 20 juta dikurangkan. Maaf, yang 20 juta dikoreksi. Berarti dari nomor 3, 200 juta, akun perjalanan dinas 200 juta, itu dikoreksi sehingga dikoreksi sebesar 20 juta sehingga hanya boleh dikurangkan 180 juta. Gitu, cara mengerjakannya seperti itu. Namanya koreksi fiskal positif. Positifnya gimana? Positif membuat penghasilan atau PPh labanya atau penghasilan hitungnya meningkat, bertambah gitu ya. Kalau penghasilan itu meningkat, pajaknya pasti meningkat, PPh terutama meningkat. Kalau meningkat, DJP senang, maka positif buat DJP. Nomor 4, alat kantor. Alat kantor 40.000. Ternyata alat kantor termasuk pemberian seragam untuk bagian front office sebesar 8 juta. Nah, tadi kita ada bilang front office tidak wajib tentang seragam. Yang wajib itu satpam atau pakaian keselamatan seperti helm proyek gitu untuk pekerja tambang, itu hal-hal yang sifatnya wajib untuk keselamatan. Nah, front office tidak wajib pakai seragam, maka dan karena tidak wajib dan itu masuk ke natura, maka ini natura yang tidak boleh dikurangkan. Maka dikurangi lagi 8 juta nih, yang nomor 4. Ada koreksi fiskal 8 juta. Nomor 5, biaya listrik terdiri dari 90% untuk kantor, 10% untuk rumah dinas direksi. Nah, ini cara menganalisisnya adalah kalau kantor jelas untuk 3M. Maaf ya. Kantor jelas untuk 3M penghasilan ya. Kalau rumah dinas direksi, rumah dinas direksi kayak gini. Cara berpikirnya kayak gini. Rumah dinas itu berarti pemberian fasilitas kepada pegawai atau direksi. Pemberian fasilitas yang rumah dinas, asalkan itu bukan di daerah terpencil, menjadi tidak boleh dikurangkan. Maka segala sesuatu yang terkait rumah dinas, direksi itu nggak boleh dikurangkan ke perusahaan. Kenapa? Karena itu harusnya
di maintenance atau dirawat, dipelihara oleh direksi tersebut. Harusnya menjadi beban pribadi. Maka yang 10% ini menjadi tidak boleh dikurangkan. Rumah dinas seperti itu. Ya. 10%-nya kali mana? Nomor 5. Alihkan 50 juta. Jadi yang lainnya cuma matematika biasa aja. Matematika biasa kalian ya hati-hati. Karena kalian beberapa itu ngerti tapi mengekspresikan dalam tulisan itu menjadi tidak tepat ya, karena buru-buru, karena keringat menetes lah gitu, dan sebagainya. Nomor 6. Telepon atau fax 300 juta. Nah, oke, nomor 6. Biaya telepon perinciannya adalah 80% biaya sambungan telepon tetap di kantor. 80% jelas boleh dikurangkan semuanya karena 80% ini boleh karena kebetulan kantor. Nah, 20%-nya, 20% dari angka tersebut adalah biaya pulsa untuk HP para manajer pegawai yang terkait pekerjaannya. Nah, ingat, pokoknya yang fasilitas kantor yang dibawa pulang seperti HP dan kendaraan itu pengurangannya hanya boleh 50%-nya saja. Maka dari 20% ini yang boleh dikurangkan adalah separuhnya. Itu juga koreksi fiskal positif. Ya. Nomor 7, pengawasan piutang tak tertagih merupakan piutang usaha 350 juta. Oke. Wajib pajak tidak menyerahkan dan melaporkan daftar piutang tak tertagih yang dihapuskan kepada KPP. Nah, syarat penghapusan piutang tak tertagih dalam pajak itu adalah sudah dibebankan sebagai expense di laporan keuangannya, berarti dibuat bad debt expense. Ya. Yang kedua, melaporkan ke KPP, ada formnya, ini piutang tak tertagihnya siapa saja. Dan yang ketiga adalah melakukan salah satu dari beberapa tindakan, diantaranya itu bisa dia publikasi di media umum, telah ditagihkan melalui pengadilan negeri, dan sebagainya. Karena tidak memenuhi salah satu syarat, maka menjadi tidak boleh dikurangkan. Maka nomor 7 dia dikoreksi 350 juta. Nomor 8. Bunga merupakan bunga 12% atas pokok utang sebesar 400 juta. Yang baru didapatkan awal Januari 2019. Tahun 2019 perusahaan belum mencicil pokok utang, hanya melakukan pembayaran bunga saja. Nah, interest expense lah intinya. Ada interest expense ternyata di nomor 8 itu sebesar 48 juta. Ya, interest expense 48 juta. Interest expense itu pada akhirnya boleh dikurangkan. Tetapi dalam hal ini perlu dilihat dulu. Ini perusahaan punya utang, apakah utang itu utang yang masuk akal? Utang masuk akal itu gimana? Utang yang memang diperlukan. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, pas dia utang, dia punya deposito apa enggak? Kalau ternyata dia punya deposito, berarti sebenarnya nggak perlu utang. Dicek dulu deh depositonya berapa. Nah, ternyata kalian cari di bawah, ada di nomor ini, bunga deposito. Kalau ada bunga deposito, berarti biasanya ada angka nominal depositonya. Ada informasinya nih, bunga deposito diperoleh oleh produk deposito sebesar 500 juta. Oke, berarti perusahaan punya deposito 500 juta, tetapi punya utang sebesar berapa? 400 juta. Berarti sebenarnya tinggian deposito. Tinggian deposito baik dia nggak perlu utang. Kalau nggak perlu utang, berarti interest expense-nya nggak boleh dikurangkan. Tuh. Tuh ya, jadi akhirnya interest expense tadi yang 48 juta itu menjadi tidak boleh dikurangkan. Koreksi fiskal positif. Dan nomor 8 seperti itu. Jadi dihubungkan dengan akun di bawahnya. Nomor 9. Penyusutan termasuk aset berupa, nah ini saya mulai gantian ya. Terus siapa nih? Vinka, ada Vinka, silakan. Yang nomor 9, apakah ada koreksi atau tidak?
Cek suaranya dulu, Vinka. Jawabannya gampang lah. Iya, Pak. Oke. Untuk kelompok 1 benar 4 tahun. Mhm. Sepertinya tidak ada, Pak. Maaf kalau salah. Oke, berarti menurutmu udah cocok ya? Kita lihat ya. Terima kasih, Vinka. Oke. Salah tidak perlu minta maaf. Minta maaf kalau berdosa kepada Allah. Iya, Pak. Salah di dalam dunia apa namanya belajar itu biasa banget ya. Bahkan seorang pemimpin membuat keputusan yang mungkin ternyata salah itu tidak masalah. Yang penting tidak berdosa, gitu ya. Karena berdosa itu bebannya berat. Kalau salah tapi karena berasal dari orang yang sudah berpikir itu hal yang wajar. Ya, manusia tempatnya salah, gitu ya. Dan dosa juga. Nah, tapi dosa kan harus segera kita bertobat. Gitu. Oke. Kalau masalah salah, saya itu hobi salah dalam arti karena saya pernah jadi mahasiswa seperti kalian, IPK saya tidak yang mencorong, gitu ya, tidak yang paling baik di kelas, gitu ya. Jadi salah itu saya lebih berpengalaman daripada kalian. Nomor 9. Nah, pensutan termasuk aset berupa mesin penghitung uang yang dibeli 4 Januari. 4 Januari 2019. Itu oke, berarti dianggap dari awal tahun belinya ya. Kemudian 100 juta, oke, belinya. Secara akuntansi 4 tahun, sedangkan dalam pajak kelompok 1. Berarti 4 tahun secara akuntansi, dalam pajak juga 4 tahun juga karena kelompok 1. Berarti sama, tidak ada masalah. Coba cek yang lain. Metode yang digunakan dalam akuntansi pajak adalah garis lurus, sama-sama garis lurus dan sama-sama boleh dikurang, sama-sama boleh dipakai. Garis lurus dipakai di akuntansi dan boleh dipakai di pajak. Maka perusahaan tidak ada masalah, tidak ada perbedaan dalam akuntansi dan pajak tentang penyusutannya. Berarti tidak ada koreksi. Nah, itu maksud dari si Vinka seperti itu. Oke, bagus. Saya lanjutkan. Nomor 10. Biaya lain-lain terdiri dari hal berikut. Jamuan tamu yang tidak ada di daftar nominatif. Oke, jamuan tamu yang tidak ada di daftar nominatif itu jamuan tamu itu macam-macam gitu ya. Ini masih serumpun dengan biaya promosi yang memerlukan daftar nominatif. Ya. Biaya promosi atau entertain itu harus ada daftar nominatifnya. Kalau tidak ada daftar nominatifnya berarti tidak boleh dikurangkan. Itu prinsipnya. Jadi ini nggak boleh dikurangkan sebesar 10.000. Sumbangan hari kemerdekaan. Nah, sumbangan yang boleh dikurangkan itu hanya hal-hal yang ada di kemarin kita bahas. Jadi sumbangan bendera nasional, fasilitas sosial, gitu ya, penelitian dan pengembangan. Nah, hanya itu aja. Berarti kalau sumbangan hari kemerdekaan RI itu tidak boleh dikurangkan. Bunga dalam bunga dalam STP surat tagihan pajak PPh pasal 25. Sanksi perpajakan tidak boleh dikurangkan. Ini masuk ke sanksi perpajakan, jadi tidak boleh menjadi pengurang. PBB kantor pajak boleh dikurangkan kecuali PPh. Nah, maka ini tidak boleh ini boleh dikurangkan. Bagaimana PPN? Nah, di bawah nih, PPN atas sewa. Jadi ini perusahaan apa namanya? Perusahaan menyewa ruko. Maka dia membayar biaya sewa plus PPN. Tapi ingat, ini perusahaannya perusahaan apa? Ini adalah perusahaan money changer. Perusahaan money changer yang usahanya hanya melakukan melakukan penjualan pembelian valuta asing. Jadi sumber penghasilannya hanya dari situ. Dilihat sumber penghasilannya. Nah,